Kita Zoners mau bahas soal Projo yang sebentar lagi akan menggelar kongres. Pertanyaannya adalah bahwa Presiden Prabowo apakah hadir? Nah, katanya belum tentu hadir ataupun kita tunggu aja lebih lanjut ya, Mas. Nah, pertanyaannya, Mas Bowo, jika Pak Prabowo hadir, apa makna politiknya? Itu dia bisa dipersepsikan bahwa Prabowo hadir kemudian masih harmonis dengan Jokowi gitu. Hadir ya hadir aja seperti halnya ya kalau kita ambil contoh dalam analogi kearifan lokal di Padang tuh di Sumatera Barat. Banyak masyarakat kalau punya hajat itu tidak menyebar undangan. Jadi dia taruh rokok maupun sirih ya di kedai kopi gitu. Kemudian si A datang ke kedai kopi itu lalu bertanya kepada pemilik kedai kopi, siapa yang punya hajat ini? Gitu kan. Si B gitu. Dia datang walaupun dia mengantongi rokok sebungkus, dia hisap menandakan dia hadir. Gitu. Nah, artinya apa? Siapapun yang punya hajat, dia punya dendam masa lalu, ya ini bicara soal ya kita hidup di Indonesia Timur ya, hidup saling damai gitu kan, hidup saling harmonis, ya datang aja gitu, datang aja, tapi tidak bisa kemudian tidak bisa disimpulkan ya kan bahwa hubungannya masih harmonis. Gitu. Nah, benar. Nggak bisa. Nah ini berarti kan nanti kan ada undangan dari Projo nih ya, untuk menghadiri kongres ketiga yang bakal digelar besok tanggal 1 dan 2 November. Betul. Nah ini apa mungkin undangan dari Projo ke Prabowo ini merupakan apakah mungkin adanya sinyal bakal adanya lanjutan Prabowo Gibran jilid 2 gitu? Kita kan sudah menyimak ya statement dari Pak Prabowo. Misal dalam Kongres keempat Tidar Taruna Indonesia Raya di bulan Mei tahun ini gitu kan, sangat tegas Pak Prabowo bilang jangan meminta saya untuk maju di 2 periode, hanya saya dan Tuhan yang tahu gitu. Sudah sangat jelas gitu Pak Prabowo, jadi jangan kegeeran juga. Pak Jokowi maupun Projo bilang 2 periode, yang menentukan Pak Prabowo kan begitu. Yang punya wewenang, yang punya wewenang begitu. Nah itu sudah sangat tegas. Kemudian di closing statementnya saya ingat betul pidatonya Pak Prabowo bahwa demokrasi itu ya kan sudah kriminal, demokrasi itu sudah bisa dibeli gitu. Kata Pak Prabowo sadar gitu bahwa ini banyak jebakan-jebakan yang akan mendiskreditkan dia gitu kan. Soal 2 periode itu kan sebetulnya kalau kita simak ya ke belakang gitu ya. Pertama Pak Jokowi yang menggulirkan itu gitu, dia bilang saya sudah mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Lah dia kan apa kapasitas dia ketua umum parpol bukan nggak punya power gitu. Yang punya power dia Pak Prabowo, dia punya partai, dia presiden, bahkan dia yang punya dia decision maker gitu kan. Dia bilang kok jangan ya kan dorong saya untuk 2 periode, saya mau fokus menjalankan program-program pemerintah sekarang ini. Nah, kalau kita simak juga Pak Prabowo ini bahasa Jawanya mangkel sebetulnya gitu loh. Gimana Karena apa? Ketika dia memulai pemerintahannya itu bukan kertas kosong. Pak Prabowo itu disodorkan pada legasi buruk rezim sebelumnya. Contohnya apa, Bang? Legasi buruk misal ya, utang pemerintah yang mencapai 8.000 triliun. Ini kan beban fiskalnya luar biasa nih. Bagaimana Pak Prabowo ingin menjalankan program-program itu? Bunganya nambah terus kan ya? Bunga nambah terus. Lantas kereta cepat yang teranyar ya kan, yang baru belakangan ini baru jadi trending topik gitu kan. Pak Purbaya bilang jangan bebani APBN gitu kan. Itu sampai sekarang KPK mau masuk ke ranah itu karena ada dugaan korupsi. Soal itu kan kereta cepat. Nah ini kan beban bagi Pak Prabowo untuk menjalankan program-program mulianya, misalnya ya kan
program makan bergizi gratis. Itu program mulia loh. Iya dong. Sekolah rakyat, program mulia luar biasa Pak Prabowo ini. Tetapi ini kan dihambat pada anggaran yang sangat minim, ya, anggaran yang sudah defisit karena utang luar negeri yang begitu besar gitu. Nah, lantas Pak Prabowo mau ini 2 periode. Kalau saya pribadi ya nggak mau lah. Ya, tapi mikir-mikir dulu deh, gitu kan. Tapi kan kemenangan Pak Prabowo kita tahu tidak bisa dipungkiri juga karena ada bagian dari Projo. Betul. Tadi Abang juga menyinggung soal keharmonisan gitu. Kalau Abang melihat hubungan Pak Jokowi, begini. Mas Gibran, Prabowo itu bagaimana? Kalau politik itu kan ada namanya taktis dan strategis. Pak Prabowo juga tahu untuk menang ya harus menggandeng orang yang curang kan begitu, yang memahami kecurangan. Yang curang siapa? Jokowi kalau kita lihat nih di 2019 gitu kan, Curang. kemenangannya itu kecurangan gitu, kecurangan gitu. Pak Prabowo tahu itu gitu kan. Udahlah, ini kan kalau dalam politik ya, itu ada 2 hal yang harus kita pahami adalah politik taktis maupun politik strategis. Ini ya untuk menang ya udahlah, gitu. Nggak apa-apa lah, ya kan. Kan politik itu tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan. Gitu. Kalau kepentingannya sudah tidak sama, ya kan untuk apa lagi dipertahankan, kan begitu. Kalau kita lihat, kita cermati sekarang ini, ya kan, masalah saya bingung juga loh. Misalnya Pak Prabowo menang nih di 2024 kemarin gitu. Blessing Jokowi yang tadi Mbak bilang seperti itu gitu kan. Harusnya mengawal agenda-agendanya Jokowi. Ini enggak kok gitu kan. Gitu. Kalau ada yang salah ya dibiarin. Misal ya dalam konteks dugaan ijazah palsu. Pak Prabowo sebagai presiden dia punya power. Roy Suryo CS selesai ya gitu kan. Ini enggak. Ya bergulir aja. Bergulir aja gitu kan. Ini kan sinyal-sinyal ya kan bahwa Pak Prabowo ini kembali ke relnya sesuai dengan pakemnya, ya kan, ingin mewujudkan komitmennya membawa Indonesia adil dan makmur. Nah itu saya melihat itu. Nah ini nih Bang, ini kan dengan mengundangnya, dengan Projo mengundang Pak Prabowo untuk datang ke Kongres besok. Apakah ini mulai ada ketakutan ya dari Projo? Maksudnya kalau misalnya Prabowo nggak diundang nih, amit-amit nanti Gibran nggak aman nih nanti di tahun 2029. Ada pikiran itu nggak sih Bang? Pertanyaan itu sudah dijawab dengan Anda sendiri. Ketakutan itu pasti ada memang gitu. Karena apa Pak Jokowi bilang saya ya, menginginkan Prabowo Gibran 2 periode. Itu aja udah sinyal ketakutan sebetulnya. Minta agar Prabowo bisa menjadi bumper dia. Karena kan sekarang lagi tidak lagi berkuasa. Bukan menjadi rejim, sekarang ini menjadi masyarakat biasa. Nah, demikian juga Projo gitu. Projo juga begitu mengundang Pak Prabowo, ya kan. Kita sangat tahulah bahwa Projo ini organisasi yang melekat sama Pak Jokowi kan, agenda-agendanya sama dia undang ya karena ada ketakutan, kecemasan gitu.